Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jiretno pada program kita di sore hari ini, Bincang Komunitas spesial edisi Senin 27 Juli 2026. Dan tentu salam sehat juga salam bahagia untuk kita semua. Sudah bersama kita juga di studio Tribun Timur sosok perempuan muda, cantik, bertalenta yang juga sudah mengharumkan nama Makassar, dan ia adalah Putri Tionghoa asal kota Makassar dan sudah berkesempatan tampil di ajang yang begitu bergengsi ya, internasional. Dan tanpa berlama-lama lagi kita present ada Kimberly Khoo selaku model yang juga merupakan Putri Makassar yang berhasil menaklukkan catwalk dunia. Wow, selamat sore Kim. Gimana kabarnya? Baik. Kabar baik. Iya, bagaimana perasaannya mungkin untuk Tribuners ketahui juga setelah kembali dari China, sudah mengikuti satu ajang bergengsi. Nanti boleh Kim juga sebutkan nama ajangnya seperti apa dan perasaannya dulu dong Kim, seperti apa di sore hari ini? Perasaannya jujur, saya sangat bangga ya berhasil bisa mengharumkan nama baik Makassar. Apalagi sampai ke kancah internasional. Betul. Dan itu benar-benar cita-cita saya yang sedari kecil saya pengen banget capai ya, dan akhirnya bisa terjadi gitu. Oke, dan ini apakah kesempatan pertama dari Kim mengikuti ajang seperti ini ataupun sudah berapa kali mungkin? Ini adalah kesempatan saya bisa menembus sampai ke China. Tapi sebelum ke China itu saya sudah sempat show juga di Taiwan. Tapi bukannya acara gede-gedean. Tapi kali ini memang di China itu ya lumayan bagus. Lumayan besar ya. Iya, besar, bukan lumayan, kayaknya kan ada beberapa negara ya yang ikut serta ya. Iya, betul ya, sekali. mungkin kita bahas dulu nama kegiatannya apa yang berlangsung di Mongolia Dalam ya. Iya, di kota Mongolia. Oke, nah itu seperti apa ajangnya, namanya seperti apa, kemudian ada hadir berapa peserta, kemudian tujuan dari kegiatan tersebut seperti apa? Oh ya, jadi nama acaranya itu Silk Road Fashion Week X Asian Fashion Designer Showcase. Jadi ini Silk Road Fashion Week itu sebenarnya ajang fashion show dari China. Jadi ajang fashion show itu dia itu berpindah-pindah kota di seluruh China. Tapi kebetulan dia berkolaborasi dengan Asian Fashion Week. Jadi ASEAN ini itu juga mengundang para desainer-desainer dan juga model-model dari negara-negara ASEAN. Kan Indonesia juga termasuk negara ASEAN kan. Jadi kebetulan juga saya menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia yang diundang untuk menghadiri acara tersebut. Oke. Nah, ceritanya seperti apa sampai Kim berkesempatan punya peluang juga untuk bisa ikut di ajang tersebut? Ini kan satu perwakilan dari Indonesia, dari jutaan warga negara Indonesia, kemudian Kim terpilih. Itu ceritanya gimana? Kilas balik dulu. Awalnya itu saya punya guru yang saya kenal, namanya Ibu Desi Hayer. Saya sangat berterima kasih kepada dia karena dia mau merekomendasikan saya untuk mengikuti acara ini. Pertama itu dia mengirimkan saya itu postingan, ini Silk Road Fashion Week X Asian Fashion Designer Showcase ini mau mencari talent untuk ke acaranya mereka begitu. Jadi dia suruh saya coba saja gitu. Jadi akhirnya saya coba daftar, coba audition by online, dan ternyata unexpectedly keterima begitu. Dan akhirnya saya mempersiapkan seperti visa, terus juga catwalk, begitu semuanya, dan akhirnya terbang ke Ordos. Iya. Oke, dari backgroundnya saat ini Kim lagi fokus kesibukannya apa nih? Saat ini saya tuh mahasiswi di Taiwan. Iya. Dan menempuh perjalanan berapa lama untuk ke Ordos? Saya kira-kira menempuh perjalanan sekitar 2 hari. Wow. 12 jam. 12 jam. 12 jam. Soalnya saya tuh transit ke Malaysia dulu, lalu sampai ke Kunming, China, lalu sampai ke Ordos. Gitu. Artinya terhitung 2 hari ya, karena ada transit dulu ya. Iya. Oke, baik. Ini kalau bisa memperkenalkan diri Kim dalam beberapa detik ataupun 1 menit. Kita kan tahunya Kim ini berhasil punya kesempatan untuk tampil di Fashion Week tersebut. Iya, betul. Tapi kalau Tribuners mau juga berkenalan lebih jauh dengan Kim, sebenarnya aktifnya di dunia olahraga kah mungkin, atau memang aktif di industri modeling atau kecantikan, atau seperti apa backgroundnya? Oh ya, jadi saya mulai memperkenalkan diri ya.
Halo Tribuners, saya Kimberly Kevina Kurniawan atau biasanya dipanggil Kimberly Ku. Saya saat ini adalah mahasiswi dari Taiwan dan sedang aktif di industri modeling. Saya bersekolah di Universitas National Tsinghua University Taiwan dan sekarang saya juga sedang memperdalam mungkin atau apa? Sedang memperdalam juga di industri modeling dan juga di industri bisnis seperti itu. Oke, karena memang fokusnya di universitas adalah ambil program studi bisnis ya? Iya, betul sekali. Oke, nah sejak kapan Kim punya kemudian harapan gitu ya dengan dunia modeling? Padahal kan kuliahnya di bisnis gitu. Oh iya, betul sekali. Jadi pada awalnya itu saya masih SMA, saya mulai masuk industri modeling. Saya masuk industri modeling itu karena awalnya mau coba-coba saja gitu. Karena dulu tuh saya tuh pengen banget masuk kayak ke industri entertainment gitu. Cuma kayak bingung mau startnya dari mana, nggak kenal siapa-siapa juga kan. Jadi akhirnya kebetulan ada teman yang rekomendasi masuk agency dulu, agency modeling. Saya dulu masuknya di United First Modeling. Itu start saya waktu pas SMA. Kemudian saya mulai enjoy yang kayak namanya photoshoot, yang namanya juga fashion show, begitu, komersial. Jadi akhirnya saya pikir, oh mungkin passion saya di sini, begitu. Dan akhirnya saya berusaha untuk mengembangkan masuk ke industri tersebut. Jadi setelah saya pindah ke Taiwan, saya juga mencari jalan untuk kayak bagaimana caranya saya bisa mendapatkan jalan untuk semakin lebih dalam masuk ke dalam industri itu. Kemudian saya juga banyaklah berdoa seperti itu sih. Banyak berdoa kayak semoga saya bisa mencapai target saya masuk ke kancah internasional karena industri seperti itu kan lebih bagus saya kalau misalnya bisa memilih target yang besar seperti itu kan. Jadi akhirnya saya diberikan kesempatan dan juga terima kasih kepada orang tua saya, mereka juga mau support untuk saya seperti itu. Oke, tapi ini dari cerita singkatnya Kim pastinya tidak semudah itu dong perjuangannya. Pasti ada kemudian batu-batu kerikil atau tantangan, hambatan yang dirasakan oleh Kim. Apalagi ini kan kalau sedang studi di luar negeri pastinya jauh juga dari orang tua. Nah, berarti untuk menyiapkan dirinya, kesiapan mentalnya ataupun juga persiapan dirinya ya untuk bisa mempelajari bagaimana sebenarnya cara atau mungkin standar-standar ya ketika melakukan catwalk untuk taraf internasional. Nah, itu tantangan apa yang Kim temui dan solusinya seperti apa yang Kim buat? Sebenarnya tantangan terbesar yang selama ini saya temukan itu bukan dari cara catwalk, cara photoshoot, atau dari skill, karena skill itu masih bisa dibangun. Cuma yang tantangan terbesar yang saya hadapin itu adalah insecurity, merasa diri kecil gitu. Karena saya melihat masih ada langit di atas langit, masih ada orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Tetapi yang saya belajar selama perjalanan karir saya, kita gak usah insecure. Kita melihat orang lebih hebat daripada kita, that's okay. Itu justru lebih bagus, karena itu yang mendorong kita untuk mau belajar lebih baik lagi daripada skill kita yang sekarang, seperti itu. Oke, tadi ada beberapa kata yang mungkin bisa menjadi bahan pertanyaannya Cevio. Soal perjalanan karir, ini kan pasti ada juga dukungan dari orang-orang belakang, support-support yang kemudian bisa membuat Kim sampai dengan di tahap ini. Nah, kalau Kim sendiri mungkin boleh sebutkan juga ini adalah wadah untuk Kim bisa berterima kasih kepada teman-teman ataupun juga keluarga siapapun yang telah memberikan support dalam perjalanan karir Kim. Itu ada siapa saja? Saya ingin berterima kasih kepada pertama orang tua saya. Orang tua saya sudah memberikan saya support dan juga mendukung karir saya selama ini dari nol sampai sekarang. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru saya, Bu Desi Hayer, guru saya di Taiwan, dan juga saya juga mau berterima kasih kepada Ko Jason, Ko Lindar, dan juga Pak Willianto Tanto yang juga sudah membantu saya selama perjalanan ini. Oke, tentu ada beberapa orang-orang yang juga berperan penting dan besar dalam perjalanan karir seorang Kim gitu ya. Nah, berarti untuk sampai di tahap bisa catwalk di kancah internasional, itu tadi ada flyer yang dikirimkan oleh coachnya, ya, mentornya, kemudian Kim apply, lalu bagaimana persiapan selanjutnya? Ikut
kelas kah atau belajar mandiri kah, dan persiapannya itu berapa lama, Kim? Untuk persiapannya itu kira-kira saya daftarnya itu dari kayak beberapa bulan lalu, sorry saya lupa ya. Cuman selama saya mempersiapkan itu saya nggak pernah ikut kelas. Selama saya di industri model itu saya nggak pernah ikut kelas. Saya itu cuma belajar dari memang waktu pas SMA ya. Saya waktu pas SMA itu memang kebetulan lagi ada acara pageant dan acara pageant itu kebetulan dipanggil coach yaitu Bu Desi. Nah, dari situ saya mulai mengenal yang namanya catwalk. Kemudian saya belajar dari situ, saya belajar untuk mengembangkan juga skill saya di bidang catwalk gitu. Terus selama di Taiwan juga, saya ada belajar catwalk karena saya waktu itu mau ikut fashion show kan. Dan fashion show itu kayak mengharuskan kita untuk latihan. Dan kebetulan guru fashion show juga itu dipanggil gitu, guru modeling juga dipanggil. Jadi saya itu sama sekali nggak keluar biaya untuk belajar modeling sih. Dan saya tuh belajar sendiri by nonton orang, inspirasi dari orang-orang lain seperti itu kan. Dan juga saya juga belajar sendiri sih, betul-betul kayak saya melihat diri saya sendiri, bagaimana cara jalan saya seperti itu. Terus selama persiapan untuk ke Ordos sih, saya tuh melatih mental saya sebenarnya. Karena ini kan ajang yang besar, jadi kalau misalnya saya tidak percaya diri, saya sudah ketakutan duluan, pasti bakal amburadul, pasti bakal berantakan selama show gitu. Nah, mengelolanya itu Kim, kita pastinya butuh insight juga nih dari Kim selaku orang yang udah dinonton banyak orang gitu ya dengan catwalk di kancah internasional nih. Nah, mengubah mindset itu atau membangun sisi emosional yang lebih positif biar tidak insecure, itu pikiran-pikiran atau mindset seperti apa yang harus kita miliki? Kalau jujur saya jam terbang sih. Pertama itu jam terbang, karena kayak semakin kita terbiasa untuk menjalani ini, kita tuh semakin sudah mati rasa lah gitu, mati rasa. Cuma ya itu sih sebenarnya ubah mindset sih, Ci. Karena kalau misalnya kita tetap mempertahankan mindset saya insecure, orang lebih hebat daripada saya bukan apa-apa, itu nggak bakal bisa berkembang. Kita tuh harus punya mindset yang memang mengembangkan untuk diri kita yang baik gitu, yang baik agar kita bisa mengembangkan diri kita sendiri seperti itu. Nah itu kan dari segi mentalnya ya. Kalau dari segi fisiknya, kalau kita lihat yang sedang tayang saat ini, bagaimana begitu presisi dari bentuk muka, kemudian badan, fisik dari seorang Kim ini. Persiapannya seperti apa menjelang keberangkatan kemarin? Apakah kemudian ada diet ketat kah, atau perlu minum vitamin yang ekstra kah, atau seperti apa? Oh iya, saya versinya Kim sudah jelas pasti diet ketat. Selama persiapan ya berbulan-bulan itu saya di Taiwan saya benar-benar diet ketat, olahraga. Terus selama saya juga di Ordos, sebelum saya di Ordos, di Indonesia pun saya minum vitamin, rajin minum vitamin, rajin. Kalau misalnya orang-orang Tionghoa kan suka minum ginseng. Betul. Mama saya kasih saya ginseng hampir setiap hari. Masih sampai yang sekarang. Karena kayak show itu butuh energi juga, butuh power untuk jalan gitu. Karena kalau misalnya kelihatan lemas pasti kelihatan banget, kentara banget seperti itu. Artinya perlu ada kekuatan juga ya kalau bukan sekedar sih, tapi lagi menjalani catwalk itu. Iya, betul. Kirain hanya sekedar jalan aja. Ternyata ada ininya juga ya. Iya, harus ada power ya, karena kayak kalau biasa aja gitu, pasti orang lihatnya kayak ini orang jalannya kayak ogah-ogahan. Atau lemes banget gitu ya. Lemes banget gitu. Oke. Nah ini mumpung lagi tayang buat Tribuners, saksikan juga di layar kaca bagaimana pakaian-pakaian dari desainer ternama ya pastinya. Mungkin kita bahas juga sama Kim. Ini ada beberapa pakaian, ini pakaian Mongolia ya? Iya, pakaian Mongolia. Boleh mungkin Kim bahas juga dari segi pakaiannya, ada sponsorship dari mana, kemudian desainnya maknanya seperti apa? Kalau untuk desainer, ini yang saya pakai ini yang abu-abu ini sebenarnya dari desainer Singapura. Dia juga lumayan ternama, apalagi kayak di ASEAN. Dia tuh lumayan terkenal juga di Indonesia. Namanya Hayden Ng. Dia berasal dari Singapura dan dia itu desainer senior. Dia yang juga sebagai ketua dari Asian Fashion Design Showcase. Gitu. Jadi ketua juga ya. Iya. Nah selanjutnya
Selanjutnya ini pakaian Mongolia. Sebenarnya saya kurang berinteraksi sih sama desainernya. Jadi, Oke, nggak apa-apa. Iya, jadi saya kurang tahu banyak ya. Cuma menurut saya ini outfitnya itu sangat oriental kalau bisa dilihat ya. Dan kemudian Ini bareng dengan peserta lainnya. iya, itu bareng dengan peserta lain. Kebetulan saya sama desainer yang Singapura tuh saya jadi openingnya. Oke. Nah ini? Dan ini baju evening gown. Ini waktu ini lagi pertandingan dan ini final pertandingannya. Ini baju yang saya pakai itu dari desainer Thailand. Nah ini bajunya itu eksklusif karena desainer Thailandnya itu pemenang. Dia itu salah satu desainer untuk pemenang Miss International. Oh my god. Iya. Oke. Begitu. Jadi Dan sangat ini prestigious. terus iya betul, prestige banget buat Kim pastinya Iya. bisa menggunakan pakaian dari desainer ternama. Iya, betul. Terus sudah di taraf internasional juga. Nah, Iya, terus betul. ini kenapa kemudian memilih warna biru? Apakah ini pilihan dari desainernya kah atau bisa dipilih sendiri oleh Kim? Kebetulan dipilihkan sama Oke. desainernya. Lalu ada yang lain lagi? Ada yang baju Oriental Chinese. Oh ini selama persiapan di backstage-nya. Ini waktu pas mau tanding. Nah ini sama desainer, 3 desainer ini yang di Iya. tengah itu dan di bagian kiri itu dua-dua desainer dari asal Singapura. Singapura. Dan yang paling kanan itu desainer yang saya bilang tadi, desainer Thailand. Iya. Ada lagi. Nah, Nah, ini ini- mungkin lokasinya juga yang berbeda dari Iya. tempat acara. Ini lokasinya di mana? Ini lokasinya di venue. Venue-nya itu benar-benar megah sekali sih menurut saya karena kita tuh kayak di dalam museum, tapi museumnya ini bentuk istana zaman dulu Oh, di gitu. China begitu. Oke, terus bagaimana mungkin gambaran lainnya yang bisa diceritakan Kim mengenai lokasi atau venue acara ataupun juga mungkin bagaimana suasana atmosfernya ketika berada di sana? Suasana atmosfer ya, kalau di venue-nya itu rasanya kayak kita kembali ke zaman kerajaan. Oh gitu. Terus Karena- biasanya kan kita hanya bisa lihat di drama Cina ya. Iya betul, tapi ini real life ya, rasanya tuh kayak bener-bener gimana ya? Ada sejarah-sejarahnya di dalam situ. Kayak ada sesuatu yang dirindukan kayaknya ya. Iya. Oke, apalagi kan orang Tionghoa Iya. langsung main ke bagaimana atmosfer yang seperti Iya, rasanya betul sekali. di masa kerajaan China ya. Iya, rasanya I'm home. Oke, lalu apakah ada lagi yang bisa ditampilkan dan juga kita bahas bersama Kim? Nah, ini sepertinya berbeda lagi nih. Tadi warna coklat ya, Kim? Iya, ini baju tradisional Chinese tapi dari kota lain. Sebenarnya Iya. saya kurang tahu juga karena Baik. saya nggak ketemu desainer baju ini. Karena mungkin desainernya juga lagi sibuk ya. Soalnya Siap. pada saat show ini itu benar-benar banyak banget model, ada sekitar 20 model dan ini untuk show ini baju ini tuh kita pakai 2 baju. Ini baju pertamanya dan ada satu baju yang warna putih. Kira-kira ada nggak ya di sini? Oke. Nanti sembari diperlihatkan juga. Oh, iya. Pokoknya ada 2 baju yang kemudian Iya, 2 baju yang ditampilkan dalam show-nya. Cuma itu benar-benar rame banget, jadi gak ada kesempatan lah untuk ngobrol dengan desainernya. Jadi saya juga kurang tahu. nah berarti ada pengalaman. Oh, iya, iya. Bener. Iya, ini salah satu baju tradisionalnya juga yang dari China. Begitu. Keren banget ya. Tapi ini baju tradisional tapi sudah seperti nuansa modern ya? Iya, kelihatannya sih mungkin dia ada mix dengan nuansa betul. modernnya. Soalnya setahu saya, ini bajunya itu di daerah musim dingin di China, bagian China begitu. Untuk musim dingin di sana Iya, betul sekali. Oke. Nah berarti untuk makeup, hairdo, itu gimana? Ada perubahan juga nggak dari style satu ke style berikutnya? Oh iya. Dan bagaimana? Mungkin Kim boleh ceritakan dong, kita juga jadi penasaran juga bagaimana ketika ada di posisi itu. Apakah jadi berkejaran dengan waktu atau seperti apa? Iya, ini benar-benar kejar waktu sih. Soalnya kan pesertanya tuh kira-kira ada 100 orang, cewek dan cowok itu semuanya harus makeup, begitu. Dan stylenya harus sama, nggak semua harus sama. Cuma kalau misalnya ini model yang kelompok ini show-nya berbeda, model kelompok ini show-nya juga berbeda, style makeup-nya juga sudah pasti harus berbeda. Oh, oke. Karena style makeup itu harus mengikuti sesuai keinginan desainer. Betul. Seperti itu. Jadi kita tuh benar-benar diburu waktu dan untuk saya sendiri ya pribadi, kendala terbesar saya itu karena bahasa. Orang-orang di China itu selama saya di sana itu
kurang ada yang pakai bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Oh. Jadi semua itu ngomong pakai bahasa Mandarin. Saya syukurnya saya sekolah di Taiwan ya. Jadi masih ada bisa, basic ya. Iya, ada basic gitu. Walaupun kayak in broken Chinese, ya, tapi untungnya mereka masih mengerti. Cuma tetaplah dikejar waktu, terus ditambah lagi cuacanya yang benar-benar panas seperti itu. Jadi sembari kita menunggu itu makeup kita tuh udah meleleh gitu. Ada masa-masa itu lah ya. Berarti ini hal-hal yang sulit dilupakan dong. Iya, sulit dilupakan. Hal lainnya lagi mungkin yang sulit dilupakan atau menegangkan di balik panggung? Oh, kalau yang saya ingat tuh hal-hal yang menyenangkan sih sebenarnya. Karena kendala bahasa kan. Jadi kita tuh ngomongnya tuh kadang pakai bahasa Mandarin atau enggak kalau misalnya nggak tahu kata-katanya nih pakai bahasa tubuh. Jadi itu yang lucu. Dan itu ada diabadikan nggak, Kim? Aduh, karena sebenarnya kita nggak diperbolehin untuk rekam backstage ya, selama di backstage. Jadi saya nggak ada rekam apa-apa selama di backstage. Tapi gitu. itulah yang kemudian ada di memori ya, dan tidak bisa dilupakan. Ini sayang banget kalau misalnya tidak ada dokumentasi, tapi pasti dari pihak penyelenggara ada juga dokumentasi yang diambil kan. Nah, total ada berapa peserta, berapa kemudian jumlah penonton, dan pastinya diliput juga dong sama media-media di sana. Oh iya, betul sekali. Kalau peserta itu kira-kira ada 100. Terus penonton, sebenarnya ini penontonnya itu saya nggak terlalu perhatiin ya, soalnya tapi saya lihat rame sih, soalnya kayak di ajang red carpetnya aja itu benar-benar rame banget di venue gitu. Kemudian karena kenapa saya nggak kurang perhatiin itu karena kayak saya kan selama show itu saya baru bisa keluar kan. Nah itu lampunya itu selama saya show itu benar-benar terang banget. Jadi cuma harus fokus ke depan gitu. Terus kalau ada pertanyaan apa lagi? Sorry. Iya, jadi bagaimana juga dengan teman-teman media? Apakah juga itu tidak menjadi fokus dari Kim ya berarti? Karena kan tadi sorotan lampu juga ya, pengaruh juga. Iya. Oh, kalau dari media, saya waktu itu sempat diinterview dari FNL. Fashion Network Lifestyle kalau nggak salah namanya ya. Dia itu media dari US. Iya, yang diundang ke Silk Road Fashion Week. Dan kemudian saya diinterview, tapi saya masih mencari beritanya belum keluar ya. Soalnya saya lihat itu dia juga ada interview desainer, guru modeling yang hadir di sana, seperti itu. Apalagi yang dari ASEAN, seperti itu. Oke. Wah, luar biasa ya Kim. Sudah diwawancara juga dengan media taraf internasional bahkan ya. Dari Amerika ya? Iya, dari Amerika. Oke, berarti kita tunggu semoga ada kabar baik yang semoga bisa juga di-share kepada kita semua. Jadi bahan inspirasi juga untuk kita semua para pemuda, khususnya ini lebih khususnya kepada pemuda Tionghoa ya. Karena sekali lagi Kim ini adalah orang Tionghoa pertama asal Makassar yang berhasil tampil di Silk Fashion Week itu. Silk Road Fashion Week. Silk Road Fashion Week itu. Dan ini adalah pengalaman yang paling bergengsi dan pastinya berkesan banget dong bagi ini pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Berarti setelah berhasil di titik ini, kira-kira kan pasti ada upgrade lagi dong keinginannya Kim. Kata berhasil yang nantinya akan disematkan untuk Kim sematkan itu ketika mengikuti ajang apa lagi berarti? Harapannya? Harapan saya ya. Harapannya itu untuk saat ini saya nggak pengen yang jauh-jauh banget ya. Saya tetap mau menembus di China dulu. Cuma saya harapnya itu saya bisa ikut Beijing Fashion Week atau yang di Shanghai seperti itu. Yang kota-kota memang aktif di industri fashionnya seperti itu. Dan menurut Kim ini kan karena cita-citanya masih banyak dan masih lebih besar lagi. Seberapa penting menurut Kim representasi keberagaman Indonesia di tingkat dunia? Seberapa penting merepresentasikan keberagaman di dunia? Betul. Keberagaman Indonesia itu sangat penting untuk saya representasikan karena menurut saya itu Indonesia masih kurang banyak exposure ya, apalagi di industri fashion dan industri entertainment gitu. Saya harapnya dengan saya mengikuti ajang ini, orang-orang di kancah internasional tuh bisa lebih mengenal lagi kalau Indonesia ini punya potensi yang sangat besar seperti itu. Karena saya percaya bakat-bakat anak-anak Indonesia, anak muda Indonesia itu sangat-sangat besar.
potensi mereka tuh sangat besar, dan saya juga melihat kayak anak-anak di Indonesia tuh kreatif sebenarnya. Cuma mereka tuh harus berani untuk mengambil langkah besar. Jangan ada yang namanya insecure, jangan ada yang namanya takut seperti itu. Karena kayak dengan kamu takut, kamu insecure, semua jalan yang harusnya buat kamu itu pasti bakal tertutup. Betul. Dan saya percaya kalau saya percaya yang namanya manifesting ya. Karena saya punya cita-cita, dan bercita-cita setinggi mungkin itu gak apa-apa. Saya mau kasih tahu ke anak-anak muda Indonesia, kalian bercita-cita setinggi mungkin, bercita-citalah setinggi mungkin. Karena kalian bercita-cita setinggi mungkin, akan terbuka jalannya kalau kalian yakin sama diri kalian sendiri, seperti itu. Oke. Jadi based on pengalamannya Kim, kita kilas balik 5 tahun lalu mungkin. Kan tadi disebutnya kuncinya adalah manifesting. Berarti Kim di 5 tahun yang lalu itu manifestingnya seperti apa? Saya dulu 5 tahun yang lalu itu saya manifesting, saya mau menjadi terkenal, tapi bukan terkenal cuma di Indonesia. Saya juga mau berhasil menginjak di industri global, begitu. Saya mau itu bisa go internasional. Dari kecil tuh saya pengen banget go internasional seperti itu, dan akhirnya bisa tercapai. Dan sorry, apakah ini juga didukung semulus itu dengan support dari orang tua atau keluarga? Awalnya tuh mereka gak dukung. Nah ini yang saya mau kasih tahu ke anak muda Indonesia juga. Kalau misalnya orang itu gak yakin sama kalian gak usah berkecil hati, karena itu sebagai dorongan buat kalian untuk meyakinkan mereka kalau kalian itu bisa, kalian itu di luar dari perkiraan mereka yang tidak yakin sama kalian. Kalian harus kalian harus bisa membuktikan, karena dengan kalian membuktikan kalau kalian bisa, itu baru support orang-orang yang meremehkan kalian baru datang. Iya, seperti itu. Oke, karena pastinya juga mungkin point of view dari orang tua atau keluarga ya berbeda juga dengan apa yang kita cita-citakan gitu. Tapi secara pribadi, mandiri, personal ya, kita harus punya mimpi dan usahakan kejar mimpi itu. Itulah ya mungkin secara singkatnya ya. Oke, nah tanggapan dari teman-teman atau juga komunitas Tionghoa yang ada di Makassar atau juga Indonesia melihat pencapaian Kim seperti apa? Senangnya itu mereka bangga lah ya. Mereka sangat bangga karena kayak wah akhirnya ada orang Makassar atau orang Indonesia Tionghoa yang bisa berhasil memberikan kita mengharumkan nama mereka ya, nama Indonesia, nama Indonesia Tionghoa, seperti itu. Mereka bangga juga karena saya tuh berani menyuarakan cita-cita saya, karena saya yakin saya bisa mencapai cita-cita saya. Dan mereka-mereka yang mendengar cita-cita saya selama ini, saat mendengar saya berhasil mencapai, mereka juga ikut senang, mereka juga ikut happy, mereka juga ikut bangga, seperti itu. Dan semakin support saya sih ke depannya. Nah ini kan kita tahu juga bahwa salah satu atau ada beberapa hal lah yang menjadi pertimbangan seseorang itu dilirik di dunia modeling, baik itu di tingkat nasional sampai juga internasional. Nah ini ada meliputi tinggi badan, kemudian penampilan. Tapi kalau dari Kim sendiri, di sisi dua itu, sisi lain dari dua hal itu, kira-kira yang paling dibutuhkan dan menjadi sorotan untuk masuk ke dunia modeling adalah hal apa? Jujur, menurut saya tinggi badan. Iya, tinggi badan. Kalau makin tidak bisa dinafikan ya. Iya, makin tinggi badan itu makin gampang lah jalannya. Karena saya selama di industri modeling ya, memang sih badan saya tuh termasuk tipis ya. Cuman tinggi badan saya tuh sebenarnya saya bukan paling sih, termasuk lumayan pendek lah. Cuma itu kayak nggak membuat saya insecure. Saya bawa pede aja sebenarnya seperti itu. Berarti tips dari Kim untuk para kaula muda, khususnya mungkin perempuan ya, karena kita berbicara dengan sesama perempuan, tips untuk bisa mengatur pola makan atau kesehatan dan juga kebugaran. Ini even kita bukan seorang modeling, tapi di sehari-hari yang perlu kita perhatikan untuk menjaga semua itu? Yang perlu kita perhatikan tuh kemauan dari kita sendiri sih, seberapa kuat kemauan kita. Karena kalau misalnya kayak setiap hari ngomongnya, aduh saya pengen kurus, tapi besoknya tetap makan, itu kan ya tetap aja gitu. Harus disiplin seperti itu. Kemauan yang kuat yang membuat kita membangun kedisiplinan kepada diri sendiri seperti itu. Jadi kemauan, even mungkin kita tahu bahwa pola hidup sehat itu seperti ini, kemudian pola
menjaga kebugaran itu seperti ini. Tapi Iya. yang paling penting adalah kemauan dari kita sendiri Betul. untuk bisa menjaga itu. Iya. Even kita udah banyak ngobrol sana sini, minta masukan ya. Iya. Tapi kalau nggak dijalani dan juga didasari oleh kemauan sendiri ya susah juga Iya, gitu betul ya. sekali. Tapi yang paling penting adalah bukan hanya kurus Kim ya, Iya. tapi juga sehat. Dan sehat. Mm-mm. Wah, kalau sakit itu susah sih buat ngejalanin aktivitas bukan pekerjaan apapun itu. Iya. Betul, pasti susah kalau lagi sakit. Betul. Berarti fokusnya Kim untuk di bidang olahraga mungkin saat ini apa? Pilates kah? Pedal? Saat ini saya cuma doing aerobik aja sih, kayak di rumah gitu, yang ringan-ringan. Iya. Iya, karena kan kita juga mau tahu nih bagaimana persiapannya Kim untuk bisa menaklukkan catwalk dunia. Iya. Nah, pada saat di Taiwan pastinya beda juga dong ketika di Indonesia. Betul. Nah, jaga atau mungkin aktivitas rutinitas sehari-hari Kim, mungkin boleh di-spill juga dari pagi mungkin apa saja kegiatannya sampai dengan malam dan juga begitu besoknya. Oh, selama show? Iya, Oh, selama persiapan dulu, sorry. Selama persiapan. Kalau soal persiapan, mungkin karena saya kan tinggal di Taiwan ya. Sebenarnya itu saya nggak punya waktu untuk olahraga karena saya itu sekolah, saya bekerja, gitu. Saya kerja dari pagi sampai malam, gitu. Jadi buat saya sih kayak olahraga itu saya cukup jalan kaki 10.000 steps lebih Iya ya. sih. 10.000 steps itu sudah cukup buat saya. Karena kayak membakar kalori lah, lumayan membakar kalori. Terus waktu pas udah tanggalnya waktu balik ke Indonesia untuk buat visa, saya balik ke Indonesia, saya mulai latihan catwalk sih, karena kayak udah lama kan, kayak udah berapa bulan saya nggak ada show atau nggak ada latihan gitu. Jadi saya mulai latihan selama di Indonesia kayak pose, gimana, senyum, postur gitu. Jadi ya selama di Indonesia seperti itu. Terus waktu pas udah di Ordos, ya sudah apapun itu jalani saja seperti itu. Oh, oke. Iya. Berarti kalau mau kita runut ke belakang, Kim dapat informasi tuh pada saat masih di Taiwan. Iya, Kemudian pulang ke Indonesia urus visa, iya. lalu ke Ordos. Ordos, tapi melalui tadi Malaysia dan sebagainya ya? Iya, Oh, oke. Berarti persiapannya mungkin kurang lebih ada 2-3 bulan kali ya? Ya kira-kira seperti Kira-kira itu. seperti itu. Sampai dengan di tanggal performnya kemarin itu di tanggal belasan Juli ya? Iya, betul. Oke, berarti benar-benar baru banget pulangnya ya? Iya. Oke, berarti setelah pertandingan ini untuk closing statement kita juga mungkin dari Kim, mimpinya ke depannya seperti apa, dan harapan yang mau dititipkan kepada seluruh generasi muda, khususnya mungkin juga generasi muda Tionghoa, untuk bisa memiliki mimpi sebesar-besarnya seperti Kim, sebagai closing statement. Kalau pesan saya kepada anak muda ini terkhusus bukan cuma anak-anak Tionghoa, tapi seluruh Indonesia. Saya cuma mau minta kalian itu berani dan juga bermimpilah setinggi mungkin gitu. Walaupun kalian tuh gak diberikan jalan, kayak gak ada yang mendukung, kalian tuh harus yakin sama diri kalian sendiri. Yang penting percaya diri. Percaya diri itu adalah kunci yang paling penting dalam diri seseorang. Mau kalian mau berkarir, kalian mau belajar, bersekolah, kalian tuh yang penting percaya diri aja. Kalian kalau percaya diri, semua pasti bakal lancar, seperti itu. Cukup? Atau mungkin ada yang kelupaan, Kim, untuk bisa disampaikan ke kita hari ini? Kira-kira itu aja dulu. Seperti itu ya. Nanti untuk update-nya kita menunggu bagaimana karya-karya selanjutnya dari Kim. Nanti bisa kita wartakan juga melalui media Tribun Timur. Terima kasih. Jadi kita doakan bersama untuk Kim bisa sukses dan juga terus mengharumkan nama Indonesia. Iya. Sukses juga untuk pendidikan juga karirnya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kim sudah mampir ke studio Tribun Timur untuk berbagi kisah inspirasinya kepada kita semua. Dan jangan lupa untuk Tribuners bisa kemudian untuk mendapat informasi terupdate lainnya, baik itu mengenai topik ini ataupun juga informasi lainnya, hanya melalui kanal YouTube Tribun Timur ataupun juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorena Jiretno mewakili Kim selaku narasumber kita hari ini dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye.